Gu, apa kabar? Baik. Bos, rapat sudah disiapkan sesuai permintaanmu. Bisa segera dimulai. Apa kamu yakin semuanya sudah siap kali ini? Tentu saja untuk produk baru aku biasanya. Tapi membantu kamu mencari pacar tidak ada masalah. Pastikan dalam 5 menit mendapatkan pacar terbaik. Agar nenek tidak lagi mengomel mengejarmu. 6 menit pasti genap. Kalau begitu mulai saja, tidak ingin membuang waktu pada hal-hal yang tidak berguna. Baik. 2 jam lagi rapat rutin semua staf. Baik. Akhirnya keburu juga, semoga bisa sukses sekali. Promosi seri baru Huayan. Apakah Anda adalah kepala rekrutmen Kak Miki? Saya datang untuk melamar sebagai penyiar promosi online. Kuota hari ini sudah penuh. Tapi begitu saya mendengar ada wawancara di Huayan, saya langsung menyelesaikan siaran dan bergegas kemari. Ini adalah CV pribadi saya. Akun online. Mei Sisi. Saya akan membawa data ini kembali untuk dilihat, tunggu kabar saja. Tapi menunggu. Menunggu lagi. Saya benar-benar tidak mau ikut wawancara. Sampai kapan harus menunggu? Saya sangat takut pada bosku itu. Apalagi gagal. Tapi kesempatan wawancara kali ini sangat langka. Sayang sekali kalau dilewatkan lagi, pula kamu nomor 6. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Baiklah. Wawancara. Mereka juga datang untuk wawancara. Mungkin Miki tadi bertugas di tahap penyaringan awal. Di dalam sana mungkin ada wawancara akhir promosi yang sebenarnya. Tunggu sebentar. Apa kalian juga datang untuk ikut wawancara? Ya. Aku ingin meminta bantuan satu hal, apakah boleh? Apa? Jika kamu menjadi pacarku, apa yang ingin kamu dapatkan dariku? Aku tak pernah berpikir untuk mendapat untung dari hubungan. Bosku, aku menyukaimu karena aku menyukaimu. Tak ada permintaan berlebihan. Silakan. Apa yang ingin kamu dapatkan? Orangmu dan hatimu. Tolong. Nomor 6. Sampai. Halo. Saya datang untuk wawancara. Bukan ini orang yang tadi di jalan hampir menabrak saya dengan mobilnya. Kamu datang untuk wawancara. Saya datang untuk wawancara nomor 6. Hobi aneh apa ini? Katakan apa syaratmu? Syarat. Apakah kamu menanyakan jumlah penjualan live streaming? 50.000. 20.000 per bulan juga bisa, kamu yakin? Meskipun jam kerja saya tidak banyak, tapi jumlah per bulan minimal 100.000. Jadi 20.000 per bulan tidak masalah bagi saya. Tentu saja jika Pak Gu mau memberi kelonggaran, 50.000 juga bisa. Baik, kamu yang saya pilih. Keluarkan KTP-mu, saya akan segera menyiapkan kontrak. Dari sekarang 24 jam bersamaku. Jadi saya diterima. Bagus sekali, bagus sekali. KTP. Ini KTP saya, tunggu. Anda bilang tadi 24 jam. Bersama Anda. Saya akan membayar Anda 50.000 per bulan. Anda melayani 24 jam, ada masalah?
Apakah Anda ingin menjaga saya? Saya tidak merasa harus menggunakan kata itu. Maaf, saya datang untuk wawancara host promosi online grup Huayan, bukan untuk aturan terselubung dari Anda, Pak Gu. Host promosi online. Aturan terselubung. 50.000, 20.000. Apakah Anda menganggap saya datang untuk menawarkan harga pada Anda? Bukankah Anda sendiri yang menawarkan harga tadi? Saya. Anda adalah CEO perusahaan ini. Saya tidak ingin mengatakan hal yang buruk. Mengapa kami para wanita yang datang untuk wawancara harus menerima penghinaan seperti ini dari Anda? Pokoknya saya tidak akan bekerja sama lagi dengan Anda dan Huayan Anda. Bos, bagaimana dengan mawar yang aku siapkan dengan hati-hati untukmu? Ada apa ini? Bos, kamu berkelahi tidak. Bos mana mungkin berkelahi seharusnya. Kalau tidak bisa bicara, kamu tidak perlu bicara dan bawa mawar itu pergi. Kalau bukan karena nenek tidak perlu mengadakan wawancara pacar terbaik. Juga tidak perlu mengundang masalah ini. Aku rasa kamu tidak seharusnya berpikir seperti itu. Bagaimana jika kamu bertemu jodohmu yang sebenarnya? Aku dan nenek punya pemikiran yang sama. Mencari seseorang yang ada di sampingmu, merawatmu, dan melindungimu. Mengatasi obsesi genapmu. Aku akan menemui klien hari ini, sampai di sini dulu. Mulai menulis. Tunggu. Apa yang harus aku tulis? Nama, latar belakang, keluarga, kepribadian, zodiak, tanggal lahir. Kamu sedang memeriksa catatan sipil. Kalau kamu berpikir begitu juga tidak apa-apa. Apa ada persyaratan kamu bisa langsung menjelaskannya dengan jelas? Apakah kamu ingin aku menulis tentang diri sendiri? Meskipun aku sudah menandatangani kontrak denganmu, tapi kita tidak saling mengenal dengan baik. Di masa depan, aku akan membawamu pulang untuk bertemu nenekku. Jika nenek mengetahui bahwa kita masih seperti orang asing, maka semuanya akan berakhir. Arti dari berakhir adalah Kerjasama antara kita dan semua uang muka yang sudah ditransfer ke rekeningmu. jika dia menarik kembali uang muka dari Jin 11, operasi transplantasi ibu akan. Aku akan menulis ini kan hanya tentang diri sendiri. Semua yang ingin kamu ketahui akan aku tulis untukmu. Mulai. Sudah cukup melihat. Sudah selesai. Bawa ke sini. Hobi pribadi. Coklat, biskuit, kue, keju, susu, permen pelangi. Kelebihan pribadi. Teh susu, mie siput, udang karang, suka tidur. Tidur siang. Aku benar-benar ahli dalam memilih restoran. Setiap kali aku pergi makan dengan teman-temanku, restoran yang aku pilih selalu dianggap sangat enak oleh mereka. Pergi sekali ingin pergi 2 kali, pergi 3 kali.
Ini bukan kelebihan. Itu. Kamu ambil kelebihan pribadimu. Keluarkan biar aku juga bisa menertawakannya. Sebanyak ini. Kamu bos apa sih? Kok bisa nulis hobi pribadi sebanyak ini? Aku adalah seorang CEO grup yang sangat normal. Hobi pribadi dan kebiasaan rutinku ini. Kamu harus hafal dan ingat satu persatu. Tapi di kontrak tidak ada yang bilang harus hafal sebanyak ini. Tujuan aku menandatangani kontrak denganmu adalah untuk membuat nenek senang. Selama itu bisa membuat nenek senang, kamu harus melakukannya. Jika kamu tidak bisa menghafal pasal-pasal ini dan ketahuan di depan nenek, maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang mengerti. Tidak menyangka untuk mendapatkan promosi Huayan harus menghafal teks. Sejak SMP aku tidak pernah menghafal sebanyak ini aturan. Genap. Gudong. Semua barang yang digunakan dan diletakkan harus berjumlah genap. Apa maksudnya? Apakah semua barang harus genap? Ya. Semua yang ada di sekitarku harus genap, termasuk kamu. Aku Mari kita menikah. menikah. Tapi di kontrak tidak ada yang bilang harus menikah. Aku menandatangani kontrak denganmu untuk memenuhi keinginan nenek. Dia selalu ingin melihatku menikah dan berkeluarga. Tidak perlu sampai menikah yang begitu meriah. Aku tidak benar-benar akan menikah, dan menikah denganmu kita hanya perlu mengadakan upacara pernikahan kecil, atau pergi mengambil foto pengantin untuk ditunjukkan padanya. Dia bilangnya mudah, menikah dan berfoto. Keduanya adalah yang pertama dalam hidup. Mengapa yang pertama dan paling romantis dalam hidup harus diberikan pada orang itu?
Jika kamu tidak bisa menghafal pasal-pasal ini dan ketahuan di depan nenek, maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang. Tunggu sebentar. Gugu Zong. Aku tidak sengaja. Kupikir di lift tidak ada orang. Mau masuk atau tidak? Tentu saja aku mau masuk. Jin 11 kita bertemu lagi. Nenek. Anak-anak sudah datang, tenanglah. 11 Cheng, kamu sudah bersama Jin 11. Mengapa masih mengantar dia ke hotel tanpa sepengetahuan nenek? Nenek seharusnya istirahat di rumah. Kenapa pergi ke hotel? Aku? Situ si pengkhianat itu lagi. Jangan marahi situ. Nenek hanya peduli pada kalian berdua. Ingin kalian cepat-cepat menetapkan hubungan. Lagi pula, aku dan Jin 11 bukan pertama kali bertemu. Ini juga takdir antara nenek dan cucu. Bukan pertama kali bertemu. Ini rahasia kecilku dan Jin 11. Sebelas Cheng, hari ini kamu membawa Jin 11. Perkawinan kalian harus segera dijadwalkan. Besok tidak besok lusa. 11-11 kamu pindah ke sini. Apa harus pindah ke sini? Tentu saja setelah kamu menikah dengan 11 Cheng. Apakah tidak tinggal bersama? Tapi aku dan Gu 11 Cheng. Nenek, meskipun kami akan menikah. Tapi tidak harus secepat ini. Setidaknya beri kami waktu untuk berkemas. Dan aku juga butuh waktu untuk mempersiapkan. Ah, tidak perlu persiapan apa-apa. Rumah kita punya segalanya. Pokoknya pindah saja ke sini. Nenek. Aku sakit jantung nyonya tua. Baiklah, besok ya besok. Besok malam aku akan menjemputmu. Gu 11 Cheng. Kamu. Lepaskan Gu 11 Cheng, kamu gila ya? Bagaimana mungkin aku pindah besok? Tapi aku sudah janji sama nenek. Aku tidak janji. Di kontrak juga tidak tertulis aku harus tinggal bersamamu. Tapi di kontraknya jelas-jelas tertulis. Soal kondisi tak terduga yang diajukan pihak A karena faktor force majeure. Pihak B wajib bekerja sama tanpa syarat. Masih ada kondisi kayak gini juga ya? Hijin 11 kali ini kamu bakal celaka karena ulahmu. Tenang aja, setelah kamu pindah ke sini, aku gak akan ganggu kamu sedikit pun. Kamu bisa anggap aku cuma partner kerja aja. Kita bisa saling bekerja sama setelah kondisi nenek membaik. Kamu bisa dapetin apa yang kamu mau, pergi dengan selamat. Aku cewek jadi barangnya agak banyak. Aku.
cuma satu kamar. Kamu tidur di rumah. Mau tidur di 2 kamar tidur? Aku gak punya 2 tapi. Harusnya kamu siapin 2 tempat tidur dong. 2 tempat tidur. Jangan deket-deket aku. Kita udah sepakat gak saling ikut campur. Kamu tidur di sofa, aku tidur di tempat tidur. Kenapa? Soalnya aku pihak A. Kamu kok gak gentleman banget sih? Harusnya kan ladies first dong. Enggak. Kenapa? Kamu mau tidur di tempat tidur, boleh kembalikan uang muka. Kita balikin kontraknya. Kamu tahu itu gak mungkin. Ini namanya ngebully orang. Sofanya terlalu kecil, aku gak muat. Sabar dulu, tidur di sana beberapa hari nanti. Aku cari cara buat masukin kasur buat kamu. Pepper spray. Apaan nih? Kenapa ada barang kayak gini? Sudah, kamu beresin dulu barang-barangmu. Aku mau mandi dulu. Iya. Jangan sembarangan pegang barang-barang, apalagi lemari. Tahu. Izin 11, kenapa kamu matiin lampu? Maaf, aku gak sengaja, aku nyalain buat kamu. Iya, maaf, aku gak sengaja aku. Aku gak lihat apa-apa kok. Lampu. Lampu. Sudah puas lihatnya? Sudahlah. Tidak ada.
Pergilah. Nenek, Ayo makan bersama nenek. baik. Suka makan bakpao atau youtiao? Ayo. Wah, banyak sekali. Aku kebetulan lapar. Memang sudah waktunya lapar. Terima kasih. Tadi malam tidur nyenyak tidak? Tadi malam tidur sangat nyenyak pertama kali aku datang ke keluargaku. Tidak menyangka sofa keluargaku. Sofa? Sofanya sangat unik. Aku sangat suka. Suka ya bagus. Kedepannya kamu akan menjadi nyonya rumah. Semua di rumah ini adalah milikmu dan 11 Cheng. Asalkan kalian berdua baik-baik saja. Nenek ini hati tenang. Cepat makan ayo. Baik. Cepat makan-makanlah. Hijin 11. Kamu kenapa di sini? Aku telepon kamu berkali-kali tidak diangkat. Kita hari ini janji ke studio foto, kamu lupa. Foto. Foto pengantin. Aku. Kita foto pengantin pakai hanfu yuk. Hanfu. Jangan dilepas dong. Bentuk-bentuk ini tidak cocok untukmu, tapi aku tahu yang mana yang paling keren untukmu. Ayo pakai ini, keren banget. Yang terakhir. Oke. Keren banget. Baik. Baik, ayo. Bagus. Satu lagi. Pengantin wanita sudah siap, kalau sudah siap keluar yuk.
Senang sedikit lihat aku. Kurasa kalian berdua belum cukup santai. Coba pikir lagi ada pose apa lagi. Bagus, lebih dekat sedikit. Lebih dekat ya, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Pengantin pria, letakkan tanganmu di pinggang pengantin wanita, biar terlihat lebih mesra. Ayo kita coba pose yang lebih mesra lagi. Pengantin wanita peluk leher pengantin pria. Seperti ini. Turunkan tangan. Bagus pengantin pria, terus peluk pinggang pengantin wanita. Ayo saling tatap dengan penuh kasih. Peluklah, kamu bisa nggak sih? Aku nggak bisa. Kalian berdua dekatkan kepala lagi. Lebih dekat lagi. Peluk pengantin wanita dan cium. Ayo cium satu. Kamu berani. Kamu pikir aku mau? Tim penekan kepala maju. Ini sih momen paling memalukan. Kenapa foto ini diperbesar begitu? Diam. Terima kasih, terima kasih. Lihat kalian begitu saling mencintai. Nenek juga lega. 11-11. Kamu dan 11 Cheng tetap bersama ya. Hari-hari nenek selanjutnya. Menunggu untuk menggendong Cicit. Cicit. Ayo semangat. Semangat-semangat. Pergi. Gu 11 Cheng, kamu harus menjelaskan sesuatu. Kamu dengar apa yang nenek bilang? Apa yang perlu dijelaskan? Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tapi aku. Merek kosmetik Eropa yang diwakili oleh Fuboya. Yue Guizhihua, setelah masuk ke pasar domestik trennya sangat kuat. Ada media yang melaporkan bahwa itu akan mempengaruhi penjualan Huayan kita. Bos, kamu dirasuki apa sih? Apa yang kamu bicarakan? Tapi aku sudah lama tidak melihatmu tersenyum. Seperti ini anehnya. Aneh sampai hatiku sakit. Mau gak gaji kamu untuk tahun depan dipotong juga? Biarkan hatimu yang kecil itu benar-benar sakit. Bos, jika kau mengurangi gaji, aku hanya bisa tinggal di rumahmu. Rumah saya tidak bisa. Reaksinya begitu besar. Benar saja, itu adalah angin musim semi tersembunyi rumah emas.
Lebih baik pergi dan membersihkan ruang rapat jika Anda begitu sibuk. Saya ingin terus meneliti lini produk, jangan buang waktu saya. Bos, jika Anda ingin saya pergi ke rumah Gu untuk membantu Anda membersihkan kamar tidur Anda, Sup ayam di sini. Bagaimana dengan itu? Wangi? Aku percaya masakanmu. Namun, bagaimana dengan itu? Ini adalah apa yang saya minta dari orang-orang di kota asal saya. Tanduk ginseng. Orang-orang di sana mengatakan, hanya botol kecil ini. Jaga anak muda mereka. Darah mendidih. Baru saja, aku punya sofa di kamar mereka. Saya menemukan bantal dan selimut. 11 Cheng sejak kecil. Pasti dia tidak akan terlalu aktif. Aku mengandalkan sihir kecil ini. Hanya menunggu untuk memeluk cucuku yang berat. Cepat, cepat, cepat. Taruh lagi. Hijin 11 kemana kau membawa ibu? Nenek Siksi. 11 Cheng pergi bekerja, nenek datang menemuimu. Saya tidak terbiasa dengan itu. Nenek, aku terbiasa. Aku hidup dengan baik. Hidup sangat baik, nenek merasa lega. Ini aku dan Xiao Mei. Demi kalian berdua. Sup ayam hitam ginseng rebus. Tunggu 11 Cheng kembali. Kalian berdua minum. Tidak perlu. Tidak bisa. Bagaimana kerja keras 11 Cheng baru-baru ini? Masih khawatir tentang pernikahan kalian berdua. Nenek ingat kalian. Kalau begitu oke, aku akan minum dengannya saat dia kembali. Ayo pergi. desain emboss kotak bunga sederhana. Tampak elegan dan tanpa kerutan. Garisnya rapi. Kemasan kotak bunga mengombinasikan warna pastel yang sedang tren. Kalau dalam 10 menit kamu belum kembali, aku akan habiskan makan malammu sampai tak tersisa. Sangat disukai oleh pengguna wanita muda. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Ternyata saat lapar semuanya terasa enak. Panas sekali. Nenek.
11 Cheng sudah pulang. Bagaimana kantor hari ini? Lumayan, Nenek. Masalah kantor akan kuceritakan lain kali, aku mau ke kamar dulu. Apa yang terjadi? Bu 11 Cheng. Sudah makan belum? Hari ini sibuk sekali. Rapat pun tidak sempat diadakan. Gudong. Aku perhatikan hari ini. Kamu terlihat sangat tampan. Kamu mau apa? Tidak ada apa-apa. Cuma aku baru sadar. Panas. Panas. Adem banget, adem banget. Kamu makan sesuatu yang salah ya? Aku minum sup nenek. Panas. Masih panas, aku mau buka. Buka baju. Bu 11 Cheng, kamu tidak panas ya? Biar aku bantu. Jangan-jangan. Lepas. Ayo biar aku. Lepaskan. Sebelas Cheng, kalian sudah selesai makan malam, aku mau masuk ambil piring. Tidak usah, nanti kami antar sendiri. Baik. Kenapa setelah minum sup ayam? Seperti habis dipukul ya. Alhamdulillah baik-baik saja. Aku sampai kaget. Ternyata memang tidak boleh sembarangan minum sup ayam. Sup ayam ada racunnya.
Gugu 11 Cheng. Ngapain? Aku lapar. Kalau lapar makan ini aja. Kalau kamu terus lihat aku bakal bayar. Dulu 100 dulu. Kamu makan malam gak kenyang ya kok cepat lapar. Bukannya aku udah bilang sama kamu, aku bisa makan banyak dan suka makan. Tapi makan malamnya tadi buatan Tante Mei. Aku bukan takut. Tapi ditambahin bumbu lagi. Cara yang sama. Nenek nggak bakal pakai lagi. Bukan juga sih. Dulu aku sibuk streaming. Jadi malamnya cuma makan mie instan. Itu aja makanan utamaku sehari. Sehari cuma sekali makan. Memangnya kamu perlu sibuk banget? Aku dengar aset kamu nggak sedikit loh. Itu hi. Dulu aku boros banget. Uangnya dipakai buat beli barang mewah. Tas sepatu tinggi gitu. Makan aja. Kamu nggak makan bareng aku. Aku nggak pernah makan malam. Kenapa 2 mangkok? Kamu selalu kayak gini. Apa? Genap. Semua barangmu. Rak buku meja samping tempat mandi. Termasuk buku koleksi semuanya 2-2. Kantor nggak usah dibahas. Pertama kali aku interview, aku lihat semua barang di mejamu. Semuanya 2-2. Gu 11 Cheng kamu ini. Obsesi genap. Iya genap. Gimana kamu bisa punya hobi aneh gini? Gak aneh kok. Aku cuma suka barang-barang berpasangan gak sendiri.
Aku benci semua barang yang kesepian di dunia ini. Tapi di dunia ini, nggak ada yang sama persis. Tapi aku bisa dalam batas kemampuanku, buat mereka semirip mungkin. Tapi ini buatan manusia. Bu 11 Cheng, kamu punya OCD ya? Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kamu. Jangan salah paham. Aku cuma mau bantu Hi kamu aja. Xiao Ji, aku harap kamu paham hubunganku denganmu. Patuhi kontrak yang kita tanda tangani. Aku tidak butuh kamu mengatur hidupku. Apalagi mengupas hidupku. Bu Zong, aku bukan. Bu. Jangan-jangan dia keluar lagi malam-malam begini. Anan. Di mana? Kamu nggak sehebat aku. Mainam. Anan. Minum ini. Aku situ Shuo minum. Hei situ, kamu di mana? Bantu aku cek dong. Minum sampai gini, ayo pulang. 11-11 kamu datang. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Bener kan? Kamu nggak boleh pergi, kamu belum manggil papa. Siapa yang mau pergi? Aku mau lanjut minum sama kamu. Anan. Hijin 11. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Maaf ya, kamu salah orang. Masa sih salah? Lihat deh sepatu hak tinggi ini, kan aku yang kasih. Aku udah kasih kamu banyak hadiah. Kamu nggak pernah mau minum sama aku. Hari ini kebetulan ketemu, ayo kita minum. Lepasin, hati-hati, aku lapor polisi. Kamu nakutin siapa? Jangan nggak tahu diri, ayo. Bu 11 Cheng. Aku. Ada kenapa-kenapa nggak? Kamu nggak apa-apa. Bu 11 Cheng. Pahlawan penyelamat ya, ayo. Diam di sini, jangan gerak. Sakit, sakit, sakit. Wanitaku berani kamu ganggu. Bu 11 Cheng, hati-hati. Anan. Kamu belum minum sama aku, kamu harus manggil aku papa. Situ Shuo kamu. Lihat dirimu sekarang seperti apa kau ini. Kau sudah duduk di kursi roda, kau harus memanggilku ayah. Kau meludahiku. Tidak terima ya, lihat aku. Lihat aku. Jangan sentuh aku.
Aku bisa membawamu terbang untuk piknik, aku bawa kau terbang. Terbang-terbang, Percaya tidak aku muntah. aku bawa kau terbang. Hanya kau yang bisa muntah, kira aku tidak bisa muntah ya? Anan. Anan, kau mabuk, aku antar kau pulang. 11-11, aku baik-baik saja, aku mau minum dengannya. Situ-situ. Bosku datang, aku tidak takut padamu. Aku punya 11-11, aku juga tidak takut padamu. Aku sudah memesan taksi untuk mengantar mereka pulang. Baik. Dah? Orang di bar tadi kau kenal. Tidak kenal, dia salah orang. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Aku berkata jujur. Jangan marah dong. Aku benar-benar tidak sengaja keluar sampai larut malam. Tapi aku sudah bilang padamu, selama masa kontrak apa yang harus dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan. Sudahlah, pulang saja, jangan ganggu nenek. Ada apa? Kamu pergi dulu nyetir, aku segera menyusul. Bu 11 Ceng, kau. Kalau tidak mau pulang bertelanjang kaki, diam saja, jangan bergerak. Tapi sepatuku. Tidak usah, yang penting orangnya selamat. Sepatu sebanyak apapun aku belikan untukmu. Ribet sekali. Ini di mana ya? Non temanmu menyuruhku mengantar kalian pulang. Aku tidak mau pulang, siapa yang mau pulang? Kau masih mau minum denganku? Baiklah. Hari ini siapapun tidak boleh pergi. Pak, ke rumahku. Blok C Singgongguan. Lanjut minum, ayo, baik. Bodoh sekali. Kaki. Aku tempel plester saja bisa. Luka lama belum sembuh, tambah luka baru lagi. Kalau terus-terusan begini nggak bakal sembuh-sembuh. Kalau aku Jangan sendiri. gerak, kamu canggung aja. Cuma ganggu aku. Sakit nggak? Nggak sakit. Memang kuat banget ya. Sudah bilang jangan ganggu aku. Sabar bentar, sebentar lagi selesai. Gak apa-apa, aku bisa.
Wajah kamu kenapa? Nggak ada. Cuma, nggak nyangka kamu bisa ketawa. Masih bisa ketawa-ketawa. Kayaknya emang gak sakit ya? Sudah. Terima kasih Pak Gu. Sudah berapa kali bilang di rumah jangan. Jangan panggil Pak Gu, panggil 11 Cheng. Ingat aja. Kedepannya kamu tidur di kasur, aku tidur di sofa.